Kalau kita ngomongin soal umum ya Mbak, itu kita punya tagline 3B ya. 3B, Brain, Beauty, and Behavior. Nah, untuk brain itu maksudnya di sini adalah wawasan. Salam cendekia muda, salam mahasiswa Unipma. Halo Sobat Unipma, welcome back to podcast Unipma. As the host today, it's me Sylvia Dian Paramita, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama putra-putri. Dan hari ini tentunya aku nggak sendiri ya, sudah ada putra-putri Unipma di sebelah aku, bisa melambaikan tangan kepada penonton yang ada di rumah. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait seputar kegiatan putra-putri tentunya, dan hal-hal yang berhubungan dengan apa sih sebetulnya putra-putri itu, apa tugasnya sebenarnya, yang pastinya berdampak untuk Universitas PGRI Madiun. Betul. Di sebelah aku udah ada Putra Faiz dan Putri Quincy. Silahkan bisa say hi dulu dan perkenalkan diri kalian. Oke. Halo teman-teman, halo Sobat Unipma. Saya Muhammad Faiz Akil dari Pendidikan Akuntansi semester 4, dan saya di sini sebagai Putra Unipma tahun 2025. Dan teman saya? Halo teman-teman, perkenalkan saya Quincy Yuliansa Hilmi dari kelas 4A Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris sebagai Putri Unipma 2025. Nah, pasti buat teman-teman yang kemarin nyimak kegiatan Grand Final yang berlangsung di Geraha Cendekia Unipma tanggal 23 Mei sudah kenal dengan mereka berdua. Bagi teman-teman yang mungkin nonton live streaming juga di rumah, itu akan sudah update lah ya siapa yang menjadi putra dan putri Unipma tahun ini. Langsung aja ya, aku yakin teman-teman di rumah Sobat Unipma yang lagi nonton sekarang kepo dan penasaran tentang siapa sejatinya putra-putri Unipma. Langsung aja, bisa dibantu Putra Faiz dan Putri Quincy. Ya, apa sih sebetulnya putra-putri Unipma itu? Oke, mungkin bisa saya dulu ya Putri. Silakan. Jadi menurut saya putra-putri Unipma itu adalah gambaran kampus ya teman-teman. Gambaran kampus di mana maksud saya itu adalah sebagai putra Unipma, berarti orang-orang di luar sana yang belum berkuliah di Unipma itu menganggap kalau itu loh orang Unipma tuh kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu kalau di mata orang di luar Unipma, teman-teman. Terus mungkin Putri Quincy. Ya, kalau dari aku pribadi, menurut aku putra-putri Unipma itu sebagai representasi kampus seperti yang dibilang oleh Putra Faiz tadi. Gambaran kampus, jadi pribadi kampus yang baik itu mungkin bisa dilihat dari kami berdua, seperti dari karakter ataupun diri kami pribadi. Oke, Putra Faiz dan Putri Quincy. Jadi pada intinya memang teman-teman di rumah ya Sobat Unipma, putra-putri Unipma adalah representasi kampus dan menjadi ikon kampus. Jadi orang-orang itu akan mengenal Unipma melalui putra-putrinya dulu. Putra-putri yang menjadi garda terdepan untuk mempromosikan alma mater dan kampusnya kepada masyarakat luas. Seperti itu ya kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian sebetulnya dari sebelum Grand Final ya, Putra Faiz dan Putri Quincy sudah melewati berbagai macam rangkaian tes seleksi yang cukup panjang dan banyak sekali tahapannya sampai pada akhirnya dinobatkan sebagai Putra dan Putri Unipma 2025. Itu gimana perasaan kalian? Apa yang kalian rasakan dengan adanya gelar itu melekat dalam diri kalian? Oke, jadi yang saya rasain ya teman-teman, pertama pas saya ikut tes itu ya, pas technical meeting. Betul. Pas technical meeting pertama itu saya ada rasa minder sih sebenarnya, jujur ya, karena yang lihat teman-teman semua pada berprestasi, cantik-cantik, ganteng-ganteng semua, terus kayak pertamanya tuh minder teman-teman, kayak ini saya tuh sebenarnya pantas nggak sih di sini. Cuman setelah saya pribadi menjalani berbagai tes bakat, minat, tes akademik dan lain-lain, saya bisa menjadi lebih pede loh. Jadi nggak seminder dulu, ternyata saya bisa menyadari kalau saya itu bisa, saya itu pantas gitu.
Mungkin dari Oke. Putri. Kalau dari saya pribadi, tentunya perasaan yang saya rasakan ketika dinobatkan nggak nyangka sih. Karena dari awal jujur ada sedikit sikap perasaan yang pesimis. Bahkan dari awal dipilih jadi duta prodi. Karena saya melihat dari teman-teman semuanya juga sama-sama berkompeten ya. Jadi ya saya juga merasa apa nanti saya bisa ya jadi Putri Unima 2025, dan gelar yang saya dapat juga sangat jauh dari ekspektasi saya, sangat-sangat melebihi ekspektasi saya. Dan saya rasa ini semua juga bukan pure dari campur tangan saya, tapi juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya yang memberikan rezeki ini pada saya, amanah kepada saya, yang membuat saya percaya pada diri saya, potensi-potensi yang saya miliki membuat saya lebih tentunya percaya diri, lebih bisa berkembang, lebih bisa memberi dampak yang nyata begitu untuk kampus dan juga untuk prodi seperti itu. Luar biasa ya. Jadi dari apa yang Putra Putri sampaikan tadi, kesimpulannya adalah segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan Yang Maha Esa. Iya, betul. Sekuat apapun, sebesar apapun manusia berusaha, kalau memang Allah itu belum berkehendak, kalau memang di suatu tempat itu belum menjadi rezeki kita, maka kita juga belum bisa untuk bisa mendapatkan apa yang kita mau. Tapi terlebih ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, berusaha mempersembahkan versi terbaik diri kita, dan kebetulan Allah juga kun fayakun dan meridhoi apa yang menjadi niat baik kita, ya maka rezeki itu tidak akan tertukar dan menjadi milik orang lain. Betul. Seperti itu ya. Ya, memang kekuatan Tuhan tuh luar biasa, luar biasa di luar banget. prediksi BMKG, Iya, betul betul. ya. Oke, berikutnya adalah dari kejuaraan yang sudah dimenangkan itu sudah mendapatkan gelar yang baru, jadi lebih dipandang dan disorot oleh semua orang. Siapa kira-kira motivasi terbesar dari Putra Faiz dan Putri Quincy yang membuat semangatnya itu begitu membara dan ingin berkompetisi secara sehat dan fair, menunjukkan kemampuan dan potensi yang dimiliki itu secara maksimal? Itu siapa kira-kira? Aku dulu. Oke. Boleh. Jadi motivasi terbesarku itu tentunya keluarga. Keluarga di rumah, mama sama adik sama papa juga. Mereka yang buat saya itu mau berusaha menjadi lebih baik, berusaha menunjukkan kepada mereka dan kepada orang-orang kalau saya itu bisa, bisa berdampak ke orang banyak gitu. Jadi menurutku alasan utamaku, motivasiku terbesar tetap keluarga, Mbak. Oke, gimana dengan Putri Quincy? Sama kayak Putra Faiz, saya juga motivasi terbesar saya juga keluarga, teman-teman, program studi, dan juga diri saya sendiri. Saya ingin membanggakan kedua orang tua saya, keluarga saya tentunya, membanggakan program studi, dan juga membuktikan pada diri saya sendiri bahwa oh ternyata saya bisa ya melebihi apa yang telah saya pikirkan. Oh ternyata saya bisa yang dulu saya pikir mungkin apa saya bisa, ternyata saya bisa begitu. Jadi sebenarnya bukan kepada orang lain juga, tapi tentunya kepada diri saya pribadi. Saya ingin memberikan yang terbaik dan saya membuktikan itu. Oke, luar biasa. Pastinya ya motivasi terbesar itu dari keluarga, betul ya. Tapi terlepas dari itu semua, tentunya dukungan dari teman-teman yang kemarin jadi supporter waktu di luar Grand biasa. Final itu juga berpengaruh sih loh itu. ternyata Iya, keren untuk banget. psikis, mentality kita ketika berada di atas panggung tuh sangat amat paling tidak sedikit mengurangi rasa nervous lah ya. Merasa didukung gitu. Iya, merasa ada support sistemnya, kemudian kita melihat wajah-wajah prodi, kaprodi hadir, dekan hadir, kemudian Pak Rektor sampai Wakil Rektor pun juga turut mensupport teman-teman semua kemarin waktu di Geraha Cendekia seperti itu ya. Jadi memang yang utama itu tidak lain dan tidak bukan adalah keluarga, terutama orang tua. Betul. Setuju banget. Berikutnya adalah aku yakin teman-teman di rumah Sobat Unipma juga sangat amat penasaran sebenarnya untuk bisa masuk
menjadi anggota paguyuban putra-putri Unipma ini, persyaratan secara umumnya itu apa sih? Oke. Biar teman-teman juga tahu. Oke. Kalau kita ngomongin soal umum ya Mbak, itu kita punya tagline 3B ya. 3B, Brain, Beauty, and Behavior. Nah, untuk brain itu maksudnya di sini adalah wawasan yang luas teman-teman. Bukan cuman pinter aja, enggak kok. Cuman kita harus punya wawasan yang luas, pemikiran yang besar, think big tentunya. Terus poin yang lainnya bisa dijelaskan Mbak Quincy? 3B udah cukup mencukupi ya, sudah memang syarat umum dari menjadi putra dan putri tentunya memiliki 3B itu. Juga 4B mungkin ya, brave gitu ya. Brave, beauty, behavior, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari putra. Oke. Kita kenal BBB yang lain dulu ya teman-teman. Ya. Jadi beauty itu maksudnya bukan cuman tampang doang, bukan tampang harus cantik, harus ganteng gitu, enggak. Itu salah besar, itu persepsi yang menurut saya harus sedikit dihilangkan ya Mbak sama teman-teman semua. Maksudnya adalah cantik luar dalam teman-teman. Kalau ganteng ya harus ganteng luar dalam, kalau cantik juga harus cantik hatinya, seperti itu. Terus brave itu berani. Maksudnya berani itu bukan berani ke temanmu, berani ke dosenmu gitu, enggak. Tapi kita berani show off gitu. Kita berani ngomong di depan umum, kita berani menunjukkan ya potensi kita. Betul. Kayak menunjukkan siapa sih diri kita itu gitu. Kurang lebih gitu sih syarat umumnya. Oke. Jadi kesimpulannya kalau dari beauty itu sebetulnya memang kalau sesuai POV-ku ya, beauty itu memang gimana ya? Tuhan itu menciptakan makhluknya, terutama manusia itu kan kalau laki-laki ya sebaik-baiknya ciptaan ya. Dan kalau laki-laki sudah pasti ganteng dong, kan relatif. Laki-laki sudah pasti ganteng, sudah pasti tampan, dan perempuan itu sudah pasti cantik. Nah, tuh. Yang dimaksud beauty dalam prinsip kedutaan itu adalah bagaimana kita itu bisa membawa diri. Jadi ya kita bisa menempatkan diri di suatu acara, kita harus berpenampilan seperti ini, dress well. Kemudian di acara yang lain, yang intinya itu kita harus tetap rapi dan good looking. Di sini maksudnya adalah bisa ya hairstyle-nya juga rapi, tidak acak-acakan, kemudian pakaiannya juga dipilih pakaian yang terbaik, seperti itu menyesuaikan dengan acaranya. Itu kita sebut dengan beauty. Jadi cantik dan tampan itu relatif ya teman-teman ya, setuju ya? Oke, thank you so much for the answer. Kemudian untuk pengalaman sedari awal mengikuti alur seleksi putra-putri Unipma, itu bisa dibantu menceritakan detailnya awal tahapannya itu apa saja dan apa yang teman-teman lalui ketika proses rangkaian seleksi itu. Boleh silakan. Jadi seperti yang saya katakan tadi Mbak, pertama itu ada TM, kita tuh ada technical meeting teman-teman, di mana kita dikumpulin semua, dijelasin bagaimana nanti tes tulisnya, tes wawancara, tes bakat, dan tes lain-lain. Dan di situ menurut saya itu kondisi yang sangat krusial bagi kalian teman-teman kalau mau ikut tes putra-putri Unipma di tahun depan. Karena kenapa saya bilang gitu? Karena kalian harus bisa menempatkan diri di situ. Maksudku jangan sampai kalian minder, jangan sampai kalian ragu sama kalian sendiri gitu. Kalian tuh harus yakin gitu. Jadi habis TM kita ada apa ya? Oh, tes tulis. Ada tes tulis. Tes tulis di situ kita ya seperti menjalani tes tulis biasa, tetapi di situ ada pengetahuan tentang kampus, pengetahuan umum, terus pengetahuan isu-isu yang lagi hangat juga ya teman-teman. Jadi kalian harus banyak-banyak baca. Iya. Terus ada bahasa Inggris juga ya Mbak. Iya. Terus udah sih, terus setelah habis itu tes tulis, ya ada tes speech. Jadi tes speech itu gini teman-teman. Kita disediain mosi itu sebuah kasus atau sebuah tanggapan ngoten. Terus kita kita diberikan kesempatan untuk menanggapi selama 1 menit ya. 1 menit 60 detik. Nah, tujuan ini tuh biar
panitia tuh tahu gitu gimana public speakingnya kalian, gimana kalian menanggapi suatu masalah yang lagi hangat-hangat terjadi gitu. Terus Melatih berpikir cepat juga ya pastinya. iya benar, soalnya cuma 60 detik Iya, teman-teman. 60 detik kalian harus Langsung mempersiapkan tahu. jawaban yang benar-benar terbaik dari kalian. Tuh. Iya, terus habis itu Tes bakat yang terakhir. Iya, tes bakat terakhir. Jadi tes bakat itu menunjukkan bakat kalian aja, bakat kalian yang kalian punya. Kalian boleh kok menampilkan apapun asal yang bisa dibawa ke ruangan Kalau Iya. basket kayak gitu-gitu mending jangan dulu. Karena Soalnya sulit saya juga dulu, ya dipraktekkan ya kalau bawa bola basket terus Iya, tiba-tiba ngedribble dan mental sampai Ya, kepalanya orang kan gitu. nggak lucu juga ya. Iya, betul. Jadi memang bakat-bakat yang ditampilkan memang bakat yang bisa dijadikan performance ditampilkan di depan orang banyak kayak gitu. Iya, gitu. Terus lanjut setelah tes bakat ada apa lagi? Karantina. Ada karantina. Jadi, setelah tes bakat itu nanti kita diumumin dulu teman-teman. Yang awalnya itu 43 ya tahun ini. Iya, kurang lebih 40. 43, Ya. 45. Itu diumumin 20 besar teman-teman. Jadi 10 cewek, 10 cowok. Nah, terus nanti 20 orang itu berhak untuk mengikuti karantina 2 hari. Dan di karantina itu kita dikasih bekal banyak, pokoknya kayak ada banyak materi dari duta genre, duta budaya, duta pariwisata, Dosen-dosen sama juga lain-lain. Iya, pastinya. sama ada dosen-dosen juga. Ya. Di situ materinya ya banyak teman-teman, ada materi public speaking, kedutaan tentang Wawasan kampus, kampus. bahasa Inggris juga ada di situ. Terus ya kurang lebih kayak gitu ya, Mbak Quincy. Terus Beauty class juga ada Oh, ya iya, pasti. beauty class Jadi di hari kedua. cara apa ya? Merawat diri ya. Merawat diri baik itu untuk putra ataupun putri itu. Jadi jangan teman-teman sangka kalau misal laki-laki tuh nggak boleh skincarean ya boleh banget. Bahkan sekarang banyak sekali produk-produk kecantikan yang Khusus untuk diperuntukkan laki-laki. untuk laki-laki gitu. Banyak banget. Jadi beauty class itu bukan untuk gimana-gimana belajar make up tapi lebih ke kalau Merawat diri. yang cowok gimana caranya merawat diri. betul. Betul. Kalau ngomong-ngomong soal bakat dari Putra Faiz dan Putri Quincy sendiri nih, Putra Faiz bakatnya apa waktu itu? Kenapa saya bilang basket tadi? Soalnya yang pas awal saya ngisi pendaftaran formulir itu basket. Iya, hobinya basket teman-teman. Jadi pas TM itu dibilangin kalau jangan basket. Terus ya udah saya putar otak dan menurut saya itu gampang ngomong di depan banyak orang. Jadi ya udah public speaking aja. Terus saran dari saya teman-teman, public speakingnya kalau bisa bahasa Inggris aja, itu bisa jadi nilai plus ya buat kalian. Jadi ya gitu kalau aku pribadi. Kalau Putri Quincy? Kalau saya pribadi waktu itu menampilkan nyanyi sambil main gitar. Tuh. Akustik ya. Ya, akustik. Nah, kalau boleh tahu lagunya apa waktu itu? Waktu itu saya bawain lagu White Flower dari Billie Eilish nih. Oh my god. Galau-galau. Buat teman-teman yang fans beratnya Billie Eilish ya, bisa banget belajar lagu-lagunya terus dibawa perform ke tes bakat. Boleh banget, Sebenarnya boleh banget ya. Banyak opsi untuk perform ya sebenarnya. Cuman ya tadi yang perlu di underline dan di highlight adalah bakat yang memang betul-betul bisa di show off di depan publik. Ya. Iya, betul. Gitu. Itu untuk Sobat Unipma ya, sedikit ulasan dan cerita dari mulai tahapan tes seleksi Putra-Putri Unipma 2025 ini. Nah, di sisi lain ya, aku percaya bahwa Sobat Unipma yang nonton podcast ini itu juga pengen kenal lebih dekat ke Putra-Putri Unipma, terutamanya mengenai tugas dan fungsi dari Putra-Putri Unipma sendiri. Sebenarnya untuk apa Putra-Putri Unipma itu ada? Paguyubannya itu sebenarnya apa ya? Ditugaskan untuk berdampak yang seperti apa dan di bidang apa? Itu boleh dibantu untuk menjelaskan ke Sobat Online Unipma. Oke, jadi kalau ada yang bingung ya, sebenarnya tugas putra-putri itu apa sih? Kita tuh buat apa gitu? Paguyuban kita tuh buat apa? Selain buat ikon kampus teman-teman. Jadi kita itu hari ini, maksudnya tahun ini, Iya. tahun ini kita diwajibkan untuk ikut PMB ya, Ya, ikut gabung serta ke PMB. ke PMB buat promosi kampus, buat ya ikut tur-tur kayak gitu, promosi tur Sekolah-sekolah. ya kayak gitu. Nah terus kalau untuk tugas putra-putri lainnya ya buat contoh
mahasiswa-mahasiswa lain dong harusnya. Kayak kita harus bagaimana di kampus, kita harus berperilaku atau disiplin kalau bahasa sekolahnya ya teman-teman. Di kampus itu kayak gimana. Jadi kita tuh dikasih highlight lebih gitu menurutku. Kalau putra-putri Unipma. Juga kita menghadiri event-event ya, event kampus, event-event duta-duta kampus-kampus lain, seperti itu. Gitu. Ya, duta selain lain. Itu juga karena jadi ikon kampus ya, setiap ada acara formal pun putra-putri kayaknya selalu ada di tengah-tengah acara Unipma ya. Selalu. Menjadi apa ya, welcoming people. Jadi among tamu lah kalau kita kenal tuh among tamu, bahasanya bahasa mudah dipahaminya tuh among tamu kayak gitu. Ya terutama promosi kampus. Itu promosi kampus tuh memang bener-bener kita berdampaknya di situ, membantu untuk how we promote our alma mater, our kampus, terutama Universitas PGRI Madiun, dengan cara bersosialisasi dengan tim PMB itu tim penerimaan mahasiswa baru yang dimana selalu mendatangi sekolah-sekolah SMA, SMK, MA di seluruh daerah yang ada di Jawa Timur ya. Di situ pastinya putra-putri Unipma ikut andil dalam kegiatan tersebut. Menggait banyak generasi muda untuk bisa bergabung menjadi bagian dari Unipma. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, untuk pertanyaan itu sudah, dan berikutnya adalah rencana dari Putra Faiz dan Putri Quincy untuk kedepannya setelah menjadi winner Putra Putri Unipma 2025 ini. Next plan, rencana berikutnya itu mau ikut kompetisi apa, mau kemana, dan akan seproduktif apa setelah hari ini dan setelah beberapa hari yang lalu grand final ya. Itu apa kira-kira? Oke, untuk aku pribadi dulu ya. Boleh. Aku pribadi itu udah ada angan-angan itu keinginan ya teman-teman, keinginan untuk mengikuti ajang duta-duta lainnya juga. Jadi yang lebih dari kampus kalau aku pribadi. Terus kalau untuk rencanaku buat kampus, buat program kampus itu memanfaatkan hari-hari besar, Mbak. Itu bisa juga karena sepengetahuan saya selama 4 semester berkuliah di Unipma itu kegiatan penghijauan itu masih sedikit dilakukan. Jadi saya bisa memanfaatkan kayak hari pohon sedunia, terus dengan penanam pohon kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi saya akan berusaha lebih untuk berdampak ke kampus gitu. Dari Putri Quincy mungkin? Dari saya pribadi untuk rencana kedepannya tentunya juga sama seperti Putra Faiz, mengikuti ajang-ajang lainnya, ajang-ajang duta-duta lain. Mungkin yang di daerah saya ada genre seperti itu atau di Madiun dan lain sebagainya, saya bisa mengikuti. Untuk program kedepannya mungkin ingin duta mengajar mungkin ya. Jadi kayak duta ke sekolah-sekolah, kita memberi pengajaran kepada murid-murid karena di sini saya ingin bukan hanya output dari kita tuh bukan kita aja yang pegang, tapi juga kita bisa memberikan output ke masyarakat gitu. Gitu. Ya sesuai dengan program studi dan fakultasnya ya karena FKIP jadi otomatis program yang terbayangkan itu program mengajar. Mungkin juga bisa masuk ke teman-teman dari SLB, bisa di how to teach English dan easy for them, kayak gitu juga bisa sih sebenarnya. Banyak sekali program-program yang nantinya setelah hari ini teman-teman Putra Putri 2025 akan akan disusun nih program kerja yang berbagai macam bidang nanti ya. Karena basic dari kami kebanyakan juga dari FKIP juga ya. Oh really? Iya, kebanyakan dari PPO ini. Jadi ada lah basic untuk SPD mengajar semua ya nanti. Amin ya. Boleh. Oke, itu tadi ya Sobat Online tentang rencana kedepannya setelah grand final dari Putra Faiz dan juga Putri Quincy. Kita nanti tunggu ya kabar baik berikutnya dari prestasi-prestasi yang akan datang. Sebetulnya memang tidak hanya prestasi di dunia duta. Di dunia duta itu juga penting dan suatu keharusan sih kalau dari Putra Putri Unipma. Tapi di luar itu
sepertinya juga bisa ya. Kayak mungkin di bidang olahraga, kalau emang selama ini hobinya di olahraga, menggeluti dunia olahraga itu juga boleh mencari prestasi di sana. Prestasi di bidang akademik, seni, kemudian juga mengikuti program-program pertukaran dan lain sebagainya itu sangat bisa banget ya. Jadi setelah putra putri jangan sampai langkahmu terhenti hanya sampai di sini. Betul ya? Betul banget. Ya. Oke, let's go to the next one, the next questions, and it's about tips and tricks ataupun pesan-pesan yang bisa disampaikan ke sobat Unipma yang lagi nonton video ini. Terkait mungkin tips cara mendapatkan prestasi yang banyak, kemudian tips untuk bisa bermanfaat bagi sesama itu seperti apa, tips dan triks untuk mendapatkan dan bisa meraih masa depan yang cerah itu bagaimana, apa saja yang harus dilalui, apa saja yang harus diikuti, itu bisa dibantu menjelaskan. Oke, jadi tips and trick ya buat kalian semua yang mau menjadi seperti kita ya enggak sih ya, menjadi mahasiswa yang lebih baik lah, bahasanya lebih banyak explore teman-teman, entah itu lewat sosial media kalian atau lewat buku atau dengan mendengarkan berita. Kelihatan sepele, cuman itu bisa menambah wawasan kita, bisa melatih pemikiran kita menjadi lebih kritis, ngoten. Jadi sosial media kalian itu dibuat baca berita ya, bukan buat yang lain. Jadi kita harus bisa pintar-pintar memanfaatkan sosial media gitu teman-teman. Biar personal branding juga ya. Oh iya, betul. Personal branding, karena personal branding itu penting buat duta kampus, ngoten. Jadi biar bisa lebih dikenal oleh kalayak banyak. Terus tips dari saya lainnya adalah mengikuti organisasi teman-teman. Jadi dengan organisasi, entah itu di prodi, entah itu di fakultas, itu sangat berpengaruh. Kenapa? Ya biar kalian bisa improve gitu, biar kalian bisa menyuarakan apa yang kalian rasakan kayak gitu. Jadi itu menurut saya cukup melatih public speaking kita, melatih keberanian kita. Soalnya dari pengalaman saya pribadi, teman-teman saya itu ada yang sebelumnya ikut organisasi itu kayak pendiam gitu loh Mbak. Iya. Nah terus setelah ikut 1 semester ini kok jadi lebih aktif, jadi lebih ya berkontribusinya banyak gitu di kelas. Beda lah ya sama sebelum Iya. tergabung ke organisasi. Betul, beda banget. Terus selain organisasi dan kalian udah ngikutin semua itu, yang paling penting adalah time management teman-teman. Pinter-pinter lah membagi waktu antara mana kuliah, mana organisasi, mana kehidupan kalian. Kalau mungkin kalian ada yang kerja, harus pinter-pinter lagi. Jadi itu tips dari saya. Mungkin dari Putri Quincy. Tips dari saya adalah memanfaatkan segala kesempatan yang ada. Jadi tiap ada kesempatan datang, kalian tuh bisa mengambil. Karena kesempatan gak datang 2 kali teman-teman. Siapa tahu kalau kesempatan itu datang ya, kalian gak ambil, kalian bisa kelewatan itu dan kalian gak bisa dapetin lagi. Dan itu sangat sayang banget ya untuk dilewatin. Iya betul. Tuh, terus apa lagi? Percaya sama diri kalian sendiri. Kalian gak boleh pesimis, kalian gak boleh nyerah, kalian gak boleh terlalu berpikir berlebih terhadap potensi-potensi yang kalian miliki. Itu sih, jadi kalian harus percaya bahwa kalian tuh bisa, kalian itu mampu. Dengan itu kalian tuh bisa membangun afirmasi-afirmasi positif. Dengan itu kalian tuh bisa menggapai apa yang kalian mau. Dan juga tentunya yang paling penting, jangan lupa untuk terus berdoa. Iya betul. Itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha, tawakal, ikhtiar dan tawakal itu dua-duanya penting. Jadi jangan sampai ada yang lebih tinggi usaha gitu. Karena tentunya kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus tingkatkan usaha kita dibarengi juga dengan doa. Betul. Dengan itu meskipun ya mungkin kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi pasti Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dan apapun yang kita dapatkan hari ini tentunya udah yang pas untuk kita, yang tentunya kita butuhkan. Karena terkadang kita tuh hanya tahu apa yang kita inginkan, tapi pasti Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Itu tips dari aku. Perfect, aku setuju banget sih soal itu. Aku ya sebagai manusia memang harus banyak-banyak menyadari bahwa di atas keinginan manusia itu masih ada kuasa yang lebih besar ya. Kita boleh punya cita-cita, boleh punya ambisi, bahkan mimpi itu harus setinggi langit ya. Gak boleh nanggung-nanggung, gak boleh setengah-setengah. Tapi terlepas dari itu, ibarat timbangan memang antara usaha dan doa memang harus seimbang. Kita harus pintar-pintar merayu Allah ya, ibarat kayak gitu ya. Jadi
usaha oke, doa oke, restu orang tua semakin kuat kita untuk bisa meraih masa depan yang cemerlang. Harusnya ada pelangi ya di sini ya harusnya ya. Nanti editornya. Iya. Oke, itu untuk tips and tricks buat sobat Unipma yang ada di rumah. Berikutnya adalah sebagai duta kampus nih, bahwa Putra Faiz dan Putri Quincy itu harus pinter, harus bisa mempromosikan kampus. Nah, gimana dan apa alasan sebenarnya kita itu tuh harus kuliah di Unipma gitu? Oke, jadi Ada something yang membuat Unipma itu different from other university itu apa dong, gitu? ada banget. Jadi, oke, kita jelasin ya, Putri Quincy. Jadi, Unipma itu kampus di Madiun yang punya 4 kampus, Mbak. Jadi kita ngomong yang kelihatan dulu aja ya. Iya. Ketimbang tetangga-tetangga kita mempunyai 4 kampus yang bisa fleksibel buat orang di Ngawi seperti Mbak Putri Quincy. Putri Quincy ini orang Ngawi, teman-teman. Jadi kalau mau berkuliah yang deket itu ada di kampus Ngawi. Ada Unipma di Ngawi. Iya, betul. Terus prestasinya juga nggak kalah ya sama Banyak banget ya prestasi Unipma. baik dari akademik, non akademik itu banyak banget teman-teman. Dosen-dosen maupun mahasiswanya berprestasi semuanya. Itu menurut saya faktor terbesar buat kalian, jadi alasan kalian untuk gabung di Unipma. Terus ya kalian tuh bisa explore banyak teman-teman di sini. Sarana prasarana di sini tuh sangat-sangat enak banget, sangat-sangat lengkap banget. Ada wifi, ada sekarang kita nggak kepanasan gara-gara ada AC dan ruangan yang sangat memadai. Jadi ya nggak ada alasan lain lagi untuk kalian nggak join di Unipma sih menurutku. Jadi jangan memandang mungkin kampus swasta gitu. No. Padahal kita bisa compare sama kampus-kampus Bisa lain banget. gitu loh, nasional, internasional. Mungkin kita bisa lihat dari prestasi-prestasi Unipma ya. Kita bisa top 100 university, top 5 kampus terbaik di Madiun itu ya. Iya, Tuh, betul. kampus terbaik di Madiun. Ya, jadi kenapa harus kuliah di Unipma, memang banyak hal-hal yang harus di-highlight itu memang penting ya, terutama teman-teman yang saat ini lagi nonton video ini ya, masih bingung mau kuliah di mana, karena aku yakin namanya di YouTube ya pasti yang nonton bukan hanya teman-teman dari Unipma, tapi Iya, siapapun betul. bisa menonton video ini. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih merasa bingung kemana aku harus kuliah, kemana aku harus belajar, kampus mana yang harus aku tuju, maka jawabannya the only one, Unipma. Ya, betul. Walaupun kampusnya terletak di kota kecil, tapi kita tetap bisa berkembang, bahkan jauh lebih berkembang dibandingkan dengan ya kampus-kampus yang mungkin apa ya nggak kalah lah ya, intinya nggak kalah. Walaupun Bisa di kota bersaing. Madiun ya kita juga aktif ikut pertukaran mahasiswa dan lecturers exchange, tidak hanya student exchange tapi dari dosen Unipma pun bisa keluar negeri dan dosen luar negeri bisa ke Udah Unipma. banyak banget ya yang keluar negeri. Betul. banget, ya. Banyak Betul banget, ya. Terus juga dari segi fasilitas teman-teman, dari segi fasilitas Unipma itu sudah mendukung, sudah mengikuti kemajuan iptek. Terkait wifi, no need to worry about that. Yeah. Terkait dengan pembelajaran di kelas, kemudian teknologi-teknologi yang dibutuhkan, setiap program studi pasti ada ya. Mulai dari komputer dan juga tools-tools yang lain, equipment yang lain itu Unipma sudah memenuhi itu semua, punya smart TV dan digital library ya, juga. smart Iya. classroom. Kita udah support semuanya, jadi teman-teman, what are you waiting for? Banyak sekali kemudahan dan apa ya, promo yang ditawarkan oleh Unipma loh, jangan salah loh ya. Iya, betul. Unipma itu banyak sekali promo yang bisa Promonya diambil. banyak banget. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena ya it based on fact gitu loh. Jadi memang banyak sekali potongan untuk teman-teman semakin mudah bisa kuliah di Unipma. Punya banyak prestasi, silahkan sertifikatnya diserahkan ya ke PMB, kemudian
bisa ambil beasiswa juga karena di Unipma menawarkan 7 macam beasiswa yang bisa diklaim. Teman-teman yang tahfidz Quran, teman-teman yang hafiz Quran ya, hafiz Quran, kemudian teman-teman yang mungkin orang tuanya anggota PNS, PGRI, ya, itu bisa klaim beasiswa itu. Teman-teman bisa pakai beasiswa KIP juga. Iya, kebetulan saya pribadi KIP juga, jadi itu udah gratis, udah aman tinggal kuliah. Itu bisa dibantu ceritain tuh Putra Faiz detailnya beasiswa KIP itu seperti apa. Pasti teman-teman juga butuh pengetahuan dan butuh wawasan gambaran tentang makanya. beasiswa KIP itu. Jadi KIP itu saya dulu daftarnya tetap online melengkapi berkas-berkas yang ada. Kalau ada sertifikat perlombaan itu dicantumin ya teman-teman. Jadi itu bisa menambah peluang kita untuk lolos gitu. Jadi di dalam KIP itu kita tetap seleksi dan kita memasukkan nama kampus yang ingin kita capai. Sama kayak SBMPTN itu sih kurang lebih. Okay. Terus pas kalian udah keterima, alhamdulillah banget saya keterima. Jadi di KIP itu kita sebagai mahasiswa dari KIP itu nggak membayar sepeser pun sampai semester ini, jujur aja. Jadi biaya pendaftaran, biaya semester itu nggak ada sama sekali. Bahkan kita per semester dapat sangu teman-teman, dapat uang saku. Boleh di-spill? Ya, boleh nggak sih? 4.800.000 teman-teman, itu banyak banget menurut saya. Jadi setiap 6 bulan sekali kalian berhak menerima itu. Oke, jadi memang first stepnya memang harus bikin akun dulu ya. Kartu Indonesia online. Pintar bukan ya? Kebetulan saya dulu nggak punya KIP malahan. Terus baru memang harus buat dulu kan ya? Harus buat dulu. Iya betul. Gitu. Bisa bayar online semua kok teman-teman. Jadi ya, dipermudah sekarang No menurut worries saya. ya, teman-teman bisa daftar Unipma lewat jalur offline dengan datang langsung ke Biro PMB Unipma ataupun bisa buka websitenya pmb.unipma.ac.id, bisa cek di situ, kemudian bisa cek akun Instagram Unipma sendiri. Kalau mau cek prestasi-prestasi yang Unipma punya bisa buka official_Unipma Instagram. Kemudian untuk info mengenai pembukaan pendaftaran mahasiswa baru itu bisa cek Instagram @Unipma_PMB. Di situ informasi semuanya udah lengkap, segala hal yang teman-teman tanyakan itu bisa digali dan dicari informasinya melalui sosial media kita. Betul. Gitu ya. Terus gini nih, kita balik lagi back to topik tentang Putra Putri Unipma. So far dari proses dari awal teman-teman ikut pemilihan itu sampai hari ini, ada impactnya nggak sih ikut pemilihan Putra Putri Unipma itu ke diri Putra Faiz dan Putri Quincy? Apa yang dari diri kalian yang berubah setelah teman-teman itu tergabung ke Putra Putri Unipma? Ada ya pastinya ya. Apa itu? Boleh? Mungkin dari saya lebih percaya diri tentunya untuk ngobrol di depan umum, terus menambah relasi dari teman-teman sekalian, dari putra-putri tahun lalu dan yang lain-lain, teman-teman yang lain. Terus kita dapat berkontribusi di kampus, kita bisa mempromosikan program studi kita masing-masing tentunya, dan itu pasti membanggakan ya. Terus mungkin Putra Faiz bisa mendapat. Kalau dari aku pribadi, kepercayaan diriku sih lebih meningkat, entah itu public speak. Iya, public speaking, terus keinginan bersosialisasi, keinginan buat ngobrol sama orang banyak itu sangat-sangat meningkat. Meningkat banget. Terus jadi gampang senyum sekarang. Iya, lebih ramah pastinya. Karena namanya duta ya, harus banget yang namanya friendly ya, to other people. No matter what, kayak sama siapapun, even kita kenal atau enggak, namanya sama-sama mahasiswa ketemu, ya kita usahakan untuk selalu smiling face. Kemudian dengan Bapak Ibu, dosen dan segenap sivitas akademika, entah yang beliau-beliau yang mengajar kita atau enggak, itu sama siapapun kita harus senyum. Ya, karena senyum itu selain ibadah juga mencerminkan kepribadian yang hangat. Ya. Setuju? Setuju. Oke, itu tadi teman-teman sobat online, sobat Unipma, segenap ulasan mengenai Putra Putri Unipma, terkhususnya Putra Putri Unipma 2025 bersama Putra Faiz dan juga Putri Quincy. Semua detail informasi sudah kami bahas. Topik yang menarik, ngobrol bersama Putra Putri hari ini cukup sekian. Kita ketemu lagi di next podcast Unipma.
tentunya dengan guest star, dengan narasumber yang tidak kalah keren dan luar biasa ya, dengan prestasi-prestasi, achievements yang nggak bisa diremehkan karena betul. luar biasa ya. Itu dulu dari kita. Thank you for watching. See you and goodbye. Unipma Smart and Competitive.